Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sore itu langit menggantung kelabu di atas rumah kecil mereka di pinggir kota. Hujan rintik-rintik baru saja turun, membasahi dedaunan mangga di pekarangan di teras yang lembab. Imah berdiri memeluk kedua lengannya sendiri. Angin sore menusuk kulitnya yang mulai menggigil. Tapi yang lebih menusuk adalah kata-kata Santoso, suaminya, yang baru saja terucap tanpa getar penyesalan sedikit pun. "Aku talak kamu, mah," ucap Santoso datar, seolah melempar kata yang sama ringannya dengan membuang sampah ke tong belakang rumah. Ima menatap wajah suaminya. Dulu wajah itu meneduhkan, janggut tipis di dagunya, senyum di bibirnya, sorot teduh di matanya. Tapi kini yang dia lihat hanya kebencian, dingin yang entah sejak kapan tumbuh. Ima mencoba menahan air mata, tapi matanya terlalu lemah untuk menampung semua sesak di dadanya. "Apa salahku, Mas?" Suaranya parau, tangannya gemetar memegang pinggiran mukena yang masih membungkus badannya. Dia baru saja menunaikan sholat asyar, berharap doa-doanya mampu menahan rumah tangga ini. Tapi nyatanya doanya tertolak oleh keserakahan nafsu Santoso. Santoso menarik nafas panjang. Dia tidak duduk, dia berdiri. Tangannya di pinggang, menatap Imah seperti orang asing yang merepotkan. "Sudahlah, Mah, kita sudah sering bahas ini. Aku capek. Kamu tahu sendiri, kamu itu nggak bisa bikin aku betah di rumah." Imah terisak. Dia tahu arah ucapan suaminya. Semua alasan itu sudah pernah dilemparkan ke mukanya. Dia belum juga hamil setelah beberapa tahun menikah. Dia jarang dandan karena kelelahan mengurus rumah sendirian. Dia tidak secantik perempuan di luar sana yang rajin merawat diri. Padahal dulu Santoso memujinya karena sederhana, karena Imah tidak ribet berdandan. "Mas Santoso." Imah melangkah pelan mendekat. Tangannya terulur, mencoba menyentuh lengan suaminya. Tapi Santoso menarik bahunya, seolah sentuhan itu menjijikkan. "Jangan sentuh aku, ini keputusan terbaik. Kamu gak bisa bikin aku punya anak. Kamu gak bisa bikin aku senang. Hidup aku kayak orang bujang aja. Mending kita pisah." Kalimat itu seperti palu yang menghancurkan dadanya. Imah hampir jatuh terduduk. Kalau saja dia tidak meraih tiang penyangga teras. Angin makin dingin, hujan makin deras, tangisannya pecah. Tapi dia berusaha meredam, menutup mulut dengan telapak tangannya. Tidak ada yang lebih memalukan selain tetangga mendengar pertengkaran ini. Di ambang pintu, tas koper kecil sudah teronggok. Santoso sudah menyiapkannya. Rupanya dia benar-benar ingin mengusir Imah sore itu juga. "Mas, dia siapa?" tanya lirih di sela isaknya. Santoso menatap Imah sejenak. Tapi kemudian dia mendengus. "Buat apa kamu tahu? Sudahlah, kamu pulang saja sana ke rumah orang tuamu, biar hidupku tenang." Imah mengangguk pelan, meski dalam hatinya berteriak. Dia tahu persis siapa orang itu. Siti, teman kantor Santoso yang dulu sering disebut-sebut hanya rekan kerja. Karimah pernah mencium aroma parfum asing di baju Santoso, pernah melihat pesan singkat mesra di HP suaminya. Tapi setiap dia bertanya, Santoso hanya membentak, menuduh Imah berprasangka buruk. Kini prasangka itu terbukti benar. Selingkuh, lalu menalak istri hanya karena tak mau disalahkan.
Dunia rasanya runtuh, tapi Imah berdiri memungut serpihan harga dirinya yang jatuh berserakan di teras rumah. Dengan gemetar, Imah menghapus air matanya. Dia berdiri tegak. Baik Mas, kalau ini yang Mas mau, aku pergi. Santoso hanya diam. Tidak ada sepatah kata maaf pun. Tidak ada permohonan agar Imah menjaga diri. Dia hanya menunduk, sibuk memainkan ponsel di tangannya. Entah menunggu pesan siapa lagi, entah wanita mana lagi yang dia kabari. Dengan tangan dingin, Imah meraih koper kecilnya. Isinya hanya pakaian seperlunya. Beberapa helai baju di lemari dibiarkannya tergantung. Tidak penting lagi. Rumah ini sudah bukan rumahnya. Hatinya perih membayangkan bilik kamar yang dulu ia bersihkan setiap hari. Dapur yang dia jaga agar tetap rapi, ini akan diisi perempuan lain. Saat langkahnya hendak keluar pagar, hujan mengguyur kepalanya. Dia mendongak menatap langit yang buram. Air mata dan air hujan membaur di wajahnya. Imah menarik nafas panjang, lalu menyeret kopernya menembus hujan. Di depan gang, motor ojek online yang tadi dia pesan sudah menunggu. Sopir ojek menatapnya iba. Imah hanya mengangguk kecil, memaksakan senyum tipis tanpa kata. Dia naik ke boncengan. Di balik jas hujan yang tipis, tubuhnya menggigil. Tapi di dadanya perlahan tumbuh keberanian kecil. Dia harus pulang ke pangkuan ibu bapaknya, menata ulang hidupnya yang runtuh. Rumah orang tuanya tidak terlalu jauh, hanya butuh 15 menit melewati jalanan becek. Sepanjang perjalanan, Imah memejamkan mata, membiarkan tetesan air hujan menetes di pipinya yang hangat. Dalam kepalanya, potongan kenangan berkelebat. Akad nikah di musola kecil, senyum tamu undangan, cincin emas yang melingkar di jari. Semua kenangan itu kini hanya sejarah, terkubur di bawah runtuhan kepercayaan yang dikhianati. Sesampainya di rumah orang tua, ibunya, Bu Sumini, langsung membuka pintu begitu mendengar suara motor berhenti. Di ambang pintu, Bu Sumini melihat putrinya yang basah kuyup dengan koper kecil. Tak perlu tanya panjang lebar. Air mata Imah sudah cukup menjawab semuanya. Masuk, Nduk, masuk dulu. Ibu menarik tubuh Imah ke pelukannya. Kehangatan dekapan ibunya membuat Imah benar-benar pecah. Tangisannya membuncah, memecah keheningan rumah sederhana itu. Pak Narto, ayah Imah, keluar dari ruang tengah. Wajah keriputnya, rambutnya sebagian besar sudah putih. Dia hanya mengangguk pelan, menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Bukan kata-kata panjang yang keluar, hanya tepukan lembut di punggung Imah. Gak apa-apa, Nduk. Bisik ibunya masih memeluk putrinya yang terisak. Cerai lebih baik, belum punya anak juga, belum terlalu berat bebannya. Allah masih sayang sama kamu, Nduk. Imah mengangguk meski suaranya tercekat. Kata-kata ibunya bagaikan yang menyejukkan panas di dirinya. Mungkin benar Allah masih sayang padanya. Mungkin perceraian ini bukan akhir, tapi jalan lain menuju kebahagiaan yang lebih baik. Malam itu di rumah kecil orang tuanya, Imah menatap atap kayu kamar lamanya. Bau kamper masih sama seperti dulu. Tangannya merabat cincin kawin di jari manisnya. Lalu dia lepas, meletakkannya di meja. Dia menarik nafas panjang. Di dalam hati, dia berjanji, dia boleh hancur sekarang, tapi dia tidak akan selamanya rapuh. Imah menutup matanya, membiarkan isak itu mereda. Di luar hujan masih turun pelan, tapi di dada Imah, keyakinan mulai tumbuh, setetes demi setetes bahwa esok dia akan bangkit. Malam-malam pertama setelah kepulangannya ke rumah orang tua, masih penuh isak tertahan. Setiap Imah memejamkan mata, bayangan Santoso datang seperti luka yang belum sempat mengering. Tapi di sela air matanya,
Pelan-pelan dia belajar meredam semua sesak. Ia sadar, menangis tidak akan mengubah apapun. Ibu dan bapaknya sudah cukup tua. Ia tidak ingin kesedihan menular kepada mereka, yang sepanjang hidup hanya berharap putrinya bahagia. Ima menjalani masa idahnya dengan tenang. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar lamanya, memandangi buku-buku sekolah yang masih rapi di rak, foto-foto masa muda yang tersimpan di laci. Di sela kesunyiannya, Imah kembali mendekat pada sajadah. Setiap malam ia bangun, merapalkan doa panjang, meminta agar diberi hati yang kuat. Air matanya tak lagi jadi tanda kelemahan, tapi cara dia mencuci luka hatinya sendiri. Suatu sore saat sedang duduk di beranda, Imah mendengar kabar dari tetangganya bahwa Santoso sudah menikah lagi dengan Siti, perempuan yang dulu hanya disebut teman kantor. Telinganya panas mendengar kabar itu. Bibirnya bergetar, tapi ia menahan diri untuk tidak bertanya lebih lanjut. Baginya Santoso sudah mati dan tak layak dihidupkan kembali dalam kepalanya. Hari-hari berlalu, Imah yang dulu hanya berkutat di dapur rumah kecilnya, mulai belajar berdiri di atas kaki sendiri. Satu pagi ia menghadap ayahnya, Pak Narto, yang sedang merapikan pagar bambu. "Pak," ucap Imah pelan, menahan ragu. "Aku mau kerja." Pak Narto menoleh, memandangi putrinya. Di balik sorot matanya yang lembut, Imah melihat kilatan cemas. "Kerja di mana, Nduk?" "Di pabrik tekstil, Pak, di ujung kampung." "Bu Yanti tetangga kita kerja di sana juga kok. Katanya ada lowongan bagian pengepakan. Imah mau coba." Pak Narto terdiam, tangannya berhenti membetulkan pagar. Ia menatap Imah lama, seolah ingin membaca isi hati putrinya. Lalu perlahan dia mengangguk. "Kalau itu bisa bikin kamu senang, silahkan. Bapak dan ibu selalu doakan yang terbaik." Imah tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum yang benar-benar muncul dari dalam hatinya. Ia mencium punggung tangan bapaknya, lalu masuk ke rumah untuk mempersiapkan berkas lamaran. Malam itu ia begadang, menulis ulang surat lamaran dengan tulisan tangannya sendiri. Tangannya sempat gemetar. Ia belum pernah bekerja di pabrik, belum tahu bagaimana rasanya bekerja di antara suara mesin yang bising. Tapi di dadanya tumbuh tekad. Dia harus bangkit, dia tidak mau terpenjara kenangan buruk. Seminggu kemudian, Imah resmi diterima bekerja. Ia mengenakan seragam biru muda dengan topi kain yang menutupi rambutnya. Pagi-pagi ia sudah berjalan kaki ke pabrik bersama Bu Yanti, melewati jalan setapak sawah yang masih berkabut embun. Di barisan mesin pengepakan, Imah belajar berdiri berjam-jam, menata tumpukan kain, membungkusnya rapi, mengecek kualitas. Tubuhnya pegal, kakinya bengkak, tapi tidak sekalipun dia mengeluh. Malamnya ia pulang dengan langkah gontai. Ibu menyiapkan air hangat dan minyak gosok. Imah duduk di lantai, membiarkan ibunya memijit betisnya. Sesekali mereka saling bercerita. Bu Sumini hanya menatap putrinya dengan bangga, meski ia tidak pernah mengucapkannya secara langsung. Hari berganti minggu, gaji pertama Imah diterima dengan tangan gemetar. Ia menatap lembaran uang itu seperti menatap harga dirinya sendiri. Uang yang dia hasilkan dari keringatnya, bukan belas kasihan, bukan pemberian Santoso yang dulu sering mengungkit-ungkit setiap rupiah. Sebagian uang itu dia sisihkan untuk membelikan bapaknya sandal baru. Sandal bapaknya sudah tipis, bagian solnya kerap bocor kalau hujan datang. Sisanya dia belikan sembakau untuk ibunya. Melihat senyum ibunya saat menerima sekarung beras, Imah merasa ada celah cahaya yang menembus reruntuhan hatinya. Bulan demi bulan berjalan, di pabrik Imah cepat bergaul. Ia mulai dikenal sebagai pegawai rajin, jarang absen, tidak banyak mengeluh. Sesekali teman-teman kerjanya mengajaknya makan bakso sepulang kerja.
Di situ Imah mulai belajar tertawa lagi. Tawanya masih ragu, tapi pelan-pelan terasa tulus. Suatu sore di kantin pabrik yang sederhana, Imah duduk sendirian sambil menyeruput teh hangat. Di depannya tiba-tiba seseorang menaruh sebungkus roti. Imah menoleh, seorang laki-laki tinggi, kulit sawo matang, rambutnya tertata rapi. Namanya Farhan, pegawai bagian administrasi. Imah. Farhan membuka percakapan, suaranya tenang, tatapannya teduh. Tidak ada sorot licik seperti Santoso dulu. Iya mas, jawab Imah kikuk. Jarang diajak bicara pegawai administrasi. Biasanya mereka sibuk di kantor kaca, jarang turun ke ruang pengepakan. Belum makan apa-apa? Tanya Farhan sambil senyum kecil. Imah menggeleng menahan malu. Tangannya merapikan anak rambut yang terlepas dari topi kainnya. Ini roti, saya beli 2, 1 buat Mbak Imah kalau mau. Awalnya Imah menolak, tapi Farhan membujuknya. Bilang kalau roti itu mubazir kalau tidak dimakan. Imah akhirnya tertawa kecil, menerima roti itu dengan tangan gemetar. Percakapan sore itu pendek, hanya obrolan ringan tentang kerjaan, tentang cuaca. Tapi pulangnya Imah merasa aneh. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ada rasa hangat yang lama sekali hilang dari dadanya. Hari-hari berikutnya, Farhan kadang sengaja mampir ke ruang pengepakan. Pura-pura mengantar berkas. Kadang ia membawa pisang goreng atau es teh manis di siang terik. Teman-teman Imah mulai menggoda pelan-pelan. Tapi Imah hanya tersenyum. Dalam hatinya ia takut, berharap terlalu banyak. Luka lama masih menempel. Ia tak mau terjebak pada janji manis lagi. Tapi Farhan berbeda. Dia tak pernah memaksa, tidak pernah menggombal murahan. Dia hanya datang sebagai teman. Lalu perlahan menjadi seseorang yang ditunggu-tunggu Imah di sela bising mesin pabrik. Malam-malam Imah kini diwarnai dengan senyum kecil sebelum tidur. Di sajadahnya, dia masih memohon pada Tuhan. Jika Farhan baik, biarlah dia datang mendekat dengan cara yang benar. Jika bukan, biarlah perasaan ini mati pelan-pelan. Dari jendela kamarnya, Imah menatap langit malam. Dulu dia merasa hidupnya gelap, tapi sekarang, di antara gemintang redup, dia masih melihat jalan. Dia sadar dirinya bukan lagi Imah yang sama. Luka mengajarinya kuat. Kehilangan membuatnya berani. Ia bukan hanya istri yang diceraikan. Ia kini perempuan yang mampu berdiri meski sendiri. Dan di dalam dadanya, Imah berjanji, dia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menjatuhkan harga dirinya. Sekalipun itu cinta yang datang dengan rayuan paling manis. Waktu berputar begitu cepat. Tidak terasa setahun sudah Imah melewati hari-hari sebagai janda muda. Sebuah status yang dulu terasa pahit, kini perlahan berubah. Jadi cambuk untuk membangun hidupnya dari awal. Waktu demi waktu, rasa yang Imah simpan perlahan tumbuh menjadi keyakinan. Dia takut, tentu saja. Luka di masa lalu membuatnya selalu menimbang ragu. Bahkan membatasi dirinya sendiri. Tapi setiap kali Farhan bicara, setiap kali matanya menatap Imah tanpa sedikit pun menyinggung masa lalunya. Imah merasa seolah Tuhan sedang berbisik. Yang baik itu datang di waktu yang tepat. Sampai suatu malam di beranda rumahnya yang sejuk, Imah memberanikan diri, membuka hati sepenuhnya. Malam itu hujan gerimis turun. Farhan datang bersama 2 orang tua laki-laki. Ternyata itu pamannya dan ayahnya. Mereka membawa setangkai mawar putih, sekotak kue basah dan satu maksud baik. Farhan duduk di ruang tamu rumah orang tua Imah. Di hadapannya Pak Narto dan Bu Sumini duduk berdampingan. Imah sendiri duduk di sudut, menunduk menahan malu yang manis. Suasana hening beberapa detik sebelum Farhan membuka mulut dengan suara yang terdengar mantap. Pak, Bu, saya Farhan. Niat saya datang ke sini mau melamar Imah.
Kalau bapak dan ibu berkenan, saya tahu Imah janda. Bagi saya itu bukan aib. Malah Imah sudah membuktikan diri kalau dia perempuan yang kuat, sabar dan bekerja keras. Saya siap jadi suami, insya Allah sebaik-baiknya. Kalimat Farhan meluncur tanpa ragu. Imah menatapnya diam-diam. Wajah Farhan terlihat tenang tanpa keraguan, tanpa embel-embel basa-basi. Bu Sumini menyeka sudut matanya yang berkaca-kaca. Pak Narto, yang dari tadi hanya mengangguk pelan, akhirnya meletakkan tangan di lutut Farhan. Farhan, kamu anak baik. Kalau Imah mau, bapak sama ibu gak akan halangin. Bapak cuma punya satu pesan, tolong jaga dia baik-baik. Dia sudah banyak sakit hati. Farhan menatap Pak Narto dengan mata berkaca, menahan haru. Insya Allah Pak, doakan kami. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak diceraikan, Imah merasakan sesuatu yang dulu sempat hilang, harapan dalam dekapan ibunya. Imah menangis lagi. Tapi bukan air mata sedih, melainkan air mata syukur karena hatinya dijaga Allah. Meski dulu sempat diremukkan. Pernikahan pun dipersiapkan perlahan, tapi pasti. Farhan menabung lebih banyak. Imah pun menyisihkan separuh tabungannya. Mereka tidak ingin membebani Pak Narto yang hanya buruh tani. Farhan ingin segalanya cukup, meski sederhana. Tapi ternyata takdir berkata lain. Rekan-rekan Farhan di kantor dan teman-teman Imah di pabrik begitu antusias. Mereka rame-rame membantu dari sumbangan uang, tenaga, hingga meminjamkan aula desa yang cukup luas untuk resepsi. Pagi di hari pernikahan, Imah terbangun dengan jantung berdegup tak karuan. Di kamarnya, Bu Sumini membangunkannya dengan lembut, membantu mengenakan kebaya putih sederhana. Bibir Imah bergetar, menahan senyum gugup di hadapan cermin. Imah nyaris tak mengenali pantulan dirinya sendiri. Mata yang dulu sembab karena tangis kini berbinar bahagia. Bibirnya yang dulu kering kini dipoles merah muda. Rambutnya disanggul rapi, dihias rangkaian melati harum semerbak. Cantik banget anak ibu, bisik Bu Sumini sambil menepuk bahunya. Imah hanya menunduk menahan air mata. Di pelataran musola desa, Farhan menunggu di antara tamu undangan. Ia mengenakan jas hitam dan peci putih. Wajahnya tegang sekaligus sumringah. Begitu akad nikah dimulai, suara Pak Kiai menggema. Kalimat ijab kabul mengalir lancar. Farhan menjawabnya tegas tanpa jeda, tanpa gemetar. Riuh saut-saut tamu undangan pun terdengar. Imah menutup wajah dengan telapak tangan, menahan haru yang nyaris meledak. Doa dipanjatkan, berkat diaminkan. Hati Imah rasanya penuh, dipenuhi restu, doa, dan harap yang tulus. Sore harinya resepsi digelar di aula desa. Dekorasi sederhana, tirai putih, bunga kertas, dan kursi panjang yang dirangkai memanjang. Hidangan tumpeng, ayam goreng, dan es sirup menyambut para tamu. Meski sederhana, suasana tetap meriah. Teman-teman pabrik Imah berdatangan bergantian memeluknya. Bersorak memuji betapa Imah pantas mendapat bahagia yang baru. Farhan berdiri di samping Imah, sesekali menggenggam jemari istrinya. Mereka tersenyum bersama di depan kamera, bergantian menyalami tamu yang antri panjang. Bu Sumini dan Pak Narto duduk di barisan kursi depan, menatap putri mereka dengan tatapan lega. Seolah beban yang mereka pikul setahun terakhir perlahan terangkat. Di sudut aula, beberapa orang berbisik-bisik. Kabar tentang pernikahan Imah terdengar sampai ke telinga Santoso. Tidak sedikit yang terkejut. Imah yang dulu diceraikan dengan alasan tidak cantik, tidak merawat diri, kini justru bersanding dengan lelaki muda, bujang yang mau menerima Imah apa adanya. Beberapa tetangga yang dulu mencibir pun kini hanya bisa membisu. Di hati mereka ada rasa malu yang tak terucap, tapi Imah tidak peduli lagi.
Malam itu di bawah gemerlap lampu aula desa, Imah merasakan satu hal yang sudah lama hilang. Rasa layak dicintai. Dia berdiri tegak di sisi Farhan. Ketika musik organ tunggal mengalun pelan, Farhan berbisik di telinganya, "Terima kasih sudah mau jadi rumahku, Mah." Imah menatap Farhan, membalas dengan senyum, "Terima kasih juga, Mas, sudah mau jadi pulangku." Di luar bintang-bintang bertabur di langit yang cerah. Angin malam berembus pelan, membawa harum sisa melati di rambut Imah. Dan di dadanya dia berjanji, kali ini dia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun meremehkannya. Malam itu Imah bukan lagi janda yang dipulangkan dengan hina. Dia akhirnya istri yang sah, dicintai, dihormati, dan dijaga dengan sungguh-sungguh. Di pelataran aula desa, Imah menatap bintang, menahan hangat air mata syukur. Hari ini dia lahir kembali sebagai wanita yang akhirnya pulang ke hati yang benar. Bulan demi bulan berlalu sejak Imah melepas status jandanya. Kabar pernikahan Imah dengan Farhan pelan-pelan menyebar kemana-mana. Foto-foto Imah berdampingan dengan Farhan di pelaminan, senyum manis di bibirnya, kebaya putih sederhana tapi anggun. Semua itu sempat jadi bahan perbincangan di grup WA keluarga, bahkan di warung kopi dekat rumah Santoso. Awalnya Santoso pura-pura tidak peduli. Di depan teman-temannya, dia hanya tertawa pendek. Kalau ada yang menyinggung mantan istrinya yang akhirnya laku juga. Tapi di dalam hati ada rasa aneh yang bergumuruh. Malam-malam Santo terjaga di ranjangnya, menatap langit-langit kamar. Telinganya mendengar dengus istrinya yang mendengkur berat di sampingnya. Siti, istri barunya, memang cantik. Kulitnya lebih putih dari Imah. Rambutnya selalu terurai wangi. Dulu Siti manis sekali waktu masih jadi teman kantor rahasia. Tapi setelah resmi jadi istri, Santoso baru tahu Siti tidak sesederhana yang dia bayangkan. Awalnya Santoso masih menikmati masa-masa manis pernikahan baru. Tapi perlahan Siti mulai menampakkan sifat aslinya. Dia suka menuntut, minta tas baru, minta jalan-jalan ke kota, minta ganti motor, minta renovasi dapur. Sesekali, 2 kali, Santoso sanggup demi gengsi dan rasa bangga sudah menikahi perempuan muda. Tapi lama-lama Santoso gak bisa nafas. Gaji bulanannya habis bukan untuk cicilan rumah atau tabungan, melainkan untuk memenuhi permintaan Siti yang seolah tak pernah puas. Suatu malam Santoso pulang lebih awal dari kantor, berharap Siti menyambut di depan pintu seperti Imah dulu. Tapi Siti malah duduk di depan TV, kaki naik ke kursi menonton drama Korea sambil makan cemilan. "Sit, ini belanjaan kamu." Santoso meletakkan kantong plastik berisi titipan skincare. Siti hanya melirik sekilas lalu mendengus, "Kok cuma ini? Aku kan nitip juga body lotion sama masker. Mana?" Santoso menghela nafas panjang. "Uangnya kurang, gajiku belum turun semua." Siti menatap Santoso, kali ini dengan pandangan sinis. "Ya udah, kalau nggak bisa nurutin, besok-besok nggak usah sok beliin sekalian." Santoso hanya diam. Dulu Imah tidak pernah begitu. Kalau Imah mau sesuatu, dia akan menabung, menahan keinginan, selalu takut membebani suaminya. Santoso dulu benci sifat nerimo itu, tapi sekarang di kepalanya, sifat itulah yang justru membuat Imah berbeda dari Siti. Malam makin larut, Siti tetap asik dengan dramanya. Santoso hanya duduk di beranda rumah kontrakan kecil mereka. Tangannya memegang rokok yang sudah separuh. Asapnya mengepul ke langit gelap. Entah dorongan dari mana, jemarinya membuka ponsel. Dia membuka media sosial, mencari nama Imah. Akun Imah tak pernah digembok. Foto-foto dengan Farhan berjejer rapi. Di salah satu foto, Imah tersenyum sambil merangkul Farhan yang mengenakan kemeja batik berdiri di depan warung makan lesehan.
Wajah Imah bersih, matanya berbinar. Tidak ada jejak perempuan yang pernah dia talak begitu saja. Santoso menarik napas panjang. Ada sesuatu yang menyesak di dadanya. Bukan cinta, bukan juga rindu tulus. Hanya rasa jengkel karena melihat orang yang dulu dia rendahkan ini berdiri bahagia tanpa dia. Santoso mematikan rokoknya, lalu membuka kolom pesan. Tangannya sempat ragu, tapi rasa penasaran bercampur iri lebih kuat. Dengan jemari gemetar, dia mulai mengetik. Assalamualaikum Ma, apa kabar? Sudah lama kita nggak komunikasi. Gimana rumah tanggamu? Sehat-sehat kan? Santoso menatap pesan singkat itu. Berkali-kali dia baca ulang, lalu akhirnya dia kirim juga. Beberapa detik hanya centang satu. Santoso menunggu sambil menatap layar ponsel. Hatinya berdebar entah kenapa. Dalam hatinya dia berharap Imah menjawab dengan nada manis. Seperti dulu saat Imah selalu sabar mendengarkan ocehannya. Tapi menit berganti menit, pesan itu tetap hanya centang satu. Santoso kesal sendiri, memukul lututnya pelan. Siti lewat di belakangnya, menatap sinis. Chat sama siapa malam-malam begini? Tanya Siti curiga. Gak siapa-siapa. Saut Santoso cepat, suaranya naik setengah oktav. Siti mendengus lalu berlalu ke kamar tanpa peduli. Santoso kembali menatap ponsel. Tak lama centang 2 muncul. Hatinya berdegup, keringat dingin menetes di pelipis. Tak sampai semenit, balasan Imah pun muncul. Waalaikumsalam, ada perlu apa, A? Dingin pendek. Santoso terhenyak. Dulu Imah selalu panjang kata, selalu ramah, meski hanya menjawab kabar. Dia menggigit bibir, mencoba memancing lagi. Enggak, Ma, cuma mau tanya kabar. Kamu bahagia kan? Butuh beberapa menit sebelum Imah membalas lagi. Kali ini Santoso nyaris bisa membayangkan nada Imah di kepalanya. Tegas, ketus, tanpa basa-basi. Alhamdulillah, saya bahagia, Mas. Maaf, kalau nggak ada yang penting, saya nggak bisa ngobrol panjang. Saya punya keluarga yang harus saya jaga. Mohon jangan chat saya lagi kalau nggak ada urusan penting. Wassalam. Santoso mematung, tangannya bergetar memegang ponsel. Dia membaca ulang balasan Imah berkali-kali, berharap ada celah untuk membalas lagi. Tapi tidak ada. Kata-kata Imah tertutup rapat, seolah menegaskan satu hal. Hidupku bukan urusanmu lagi. Malam itu di beranda rumah kontrakan yang pengap, Santoso merasa kedinginan. Hatinya panas tapi dadanya kosong. Siti memanggilnya masuk, menyuruhnya menutup pintu karena nyamuk mulai masuk. Santoso hanya menatap keluar, gelap. Matanya kosong, kepalanya penuh kata-kata yang tak pernah sempat diucapkan pada Imah. Dia menyesal, mungkin, tapi bukan penyesalan yang suci. Lebih tepatnya rasa kalah karena perempuan yang dulu dia talak dengan alasan sepele kini berdiri di samping pria lain, menatap dunia dengan bahu yang lebih tegak. Santoso meremas ponselnya pelan. Di kepalanya sekelebat wajah Imah muncul. Senyum Imah dulu di pagi hari saat menyeduh kopi. Suara lembutnya saat menenangkan Santoso yang pulang kerja dalam keadaan lelah. Tangan Imah yang dulu selalu ragu membelanjakan uang. Semua itu lenyap, terganti oleh sosok Siti yang kini membentaknya hanya karena titipan belanja tidak lengkap. Malam semakin larut, di luar anjing tetangga menggonggong. Santoso menatap langit. Bintang-bintang di sana tampak jauh dan dingin. Sama jauhnya dengan Imah yang tak akan pernah bisa dia sentuh lagi. Dan di dalam hatinya, entah kenapa dia tahu, Imah tidak akan pernah menoleh ke belakang. Hidup Santoso semakin hari semakin sesak. Rumah tangganya dengan Siti kian kacau. Kalau dulu ia pulang ke rumah dengan dada lapang karena tahu di sana ada Imah,
yang menyiapkan makan malam meski sederhana. Sekarang dia justru menahan nafas tiap membuka pintu. Rumah yang dulu ia bayangkan akan diisi tawa manja istri mudanya, kini dipenuhi suara protes. Siti selalu punya 1000 tuntutan. Ganti sofa, renovasi dapur, beli kalung emas, atau sekedar liburan keluar kota. Gaji Santoso habis tak tersisa. Bahkan kadang harus gali lubang tutup lubang. Siti tak peduli. Baginya menikah dengan Santoso berarti hidupnya harus naik kelas. Tak jarang kalau Santoso telat membawa uang belanja tambahan, Siti membanting pintu kamar, tidur terpisah, atau malah menginap di rumah ibunya sambil mengadukan aib rumah tangga ke sana sini. Malam itu selepas cekcok hebat, Santoso keluar rumah. Rokok di jemarinya terbakar setengah. Asapnya mengepul di depan warung kopi yang sepi. Pandangannya kosong menembus malam. Pikirannya berkecamuk. Seketika bayangan Imah kembali datang. Entah kenapa wajah Imah yang dulu sering dia anggap membosankan, justru sekarang tampak menenangkan. Santoso mendadak rindu dengan tutur Imah yang lembut. Senyum Imah yang selalu menahan keluh kesah. Meski hatinya pasti lelah, tapi semua sudah terlambat. Imah kini bukan siapa-siapanya lagi. Bahkan pesan singkatnya pun dibalas dingin, diputus tanpa celah. Santoso pun membuka ponsel. Ia membuka media sosial, seolah menampar dirinya sendiri. Dia membuka akun Imah. Di sana, foto-foto Imah terpajang rapi. Duduk berdua dengan Farhan di teras rumah mungil yang baru mereka cicil. Potret Farhan memegang ikan hasil pancingan. Bahkan sesekali Imah memajang foto masakan yang dia buat untuk suaminya. Semuanya terlihat sederhana, tapi kebahagiaan terpancar nyata. Kebahagiaan yang dulu Santoso remehkan. Dada Santoso terasa panas, iri bercampur geram. Kepalanya dipenuhi pikiran yang makin gelap. Bagaimana bisa perempuan yang dulu dia talak, semudah membalik telapak tangan, kini justru bersinar, terlihat lebih cantik, lebih berharga di samping lelaki lain. Malam itu di warung kopi kecil, Santoso merasakan dendam menancap dalam-dalam. Dia meraih puntung rokok, mematikan bara di asbak. Dalam diam, pikirannya berputar ke satu jalan. Jalan kotor yang pernah dia dengar dari teman lama. Beberapa hari kemudian, dengan dalih urusan pekerjaan, Santoso sengaja izin pulang lebih cepat. Namun bukannya pulang ke rumah, dia membelokkan motornya ke pinggir desa, ke sebuah gang kecil di belakang pasar. Jalan becek itu membawanya ke rumah reot di mana seorang lelaki tua dengan sorban pudar menunggu di beranda. Namanya Mbah Wiryo, dukun yang konon punya banyak klien dari orang-orang yang hatinya kotor. Santoso memarkirkan motornya, melangkah ragu ke teras. Mbah Wiryo menatapnya dengan mata cekung. Bibirnya mengulum senyum tipis. "Wah Santoso, sudah lama kau nggak main kemari." Gumamnya pelan, seolah sudah tahu niat busuk tamunya. Santoso menelan ludah, tangan kanannya meremas kantong plastik berisi foto Imah. Sambil menunduk, dia duduk di atas tikar lusuh. "Mbah, saya mau minta tolong." Suara Santoso nyaris berbisik. Mbah Wiryo terkekeh menyingkap gigi kuningnya. "Puli-puli saja, kalau hati sudah gelap, jangan malu, tunjukkan apa maumu." Pelan-pelan Santoso menyerahkan foto Imah. Foto itu dia ambil dari unggahan terbaru. Imah sedang tersenyum di halaman rumah, memakai gamis sederhana, berdiri di samping pot bunga. "Saya mau perempuan ini sengsara, Mbah. Saya mau perutnya membesar, tapi bukan isi anak. Saya mau dia sakit, perutnya berisi penyakit, biar dia nggak bisa lagi pamer bahagia." Mbah Wiryo menatap foto Imah lama sekali. Tangannya yang keriput membolak-balikan, seolah membaca sesuatu yang tak kasat mata.
Kau yakin perempuan ini mantan istrimu bukan? Santoso mengertakkan gigi. Yakin Mbah, saya yang ceraiin dia. Tapi dia seenaknya pamer bahagia. Saya nggak terima, orang kayak dia nggak pantas hidup senang. Mbah Wiryo mengangguk pelan lalu bangkit. Dia membuka pintu kayu. Santoso mengintip ke dalam. Ruangan di balik pintu tampak remang. Bau dupa tipis menyesak hidung. Di pojok ruangan ada kendi-kendi tanah liat. Botol kaca berisi cairan keruh serta beberapa boneka kain yang menakutkan. Mbah Wiryo berjalan ke sudut mengambil sebuah kendi kecil. Lalu dia menarik secarik kain hitam, membungkus foto Imah di dalamnya. Sambil merapalkan mantra lirih, Mbah Wiryo mengambil jarum panjang, menusuk ke tengah gulungan kain hitam itu. Santoso merinding, tapi dendam di hatinya lebih besar dari rasa takut. Ini akan membuat perutnya membesar, pelan-pelan isi penyakit. Kalau dia nggak cepat ditangani, bisa mampus dalam beberapa bulan. Desis Mbah Wiryo. Santoso terdiam, menahan nafas. Ada rasa takut yang tiba-tiba mencuat, tapi langsung ditepis oleh bayangan wajah Imah yang selalu terlihat tenang di samping suaminya. Dendam menutup sisa nuraninya. Saya bayar berapa Mbah? 5 juta, lunas. Dan kau jangan banyak tanya. Pulang, jangan tengok ke belakang. Kalau kau khianat, baliknya ke kau sendiri. Santoso mengangguk, tangannya gemetar saat merogoh dompet. Uang tabungan yang harusnya untuk cicilan motor terpaksa dia serahkan. Mbah Wiryo menerima uang itu dengan tatapan kosong, seolah selembar kertas tak ada artinya di tangannya. Bagi Wiryo, yang terpenting bukan uangnya, tapi tumbal kebencian yang akan beranak pinang. Sebelum pulang, Santoso sempat menatap kendi kecil yang kini tersimpan di atas rak kayu. Bau dupa makin menyesakkan dada. Dalam hati ia masih ragu, tapi begitu mengingat tawa Imah di media sosial, keraguan itu lenyap. Ia turun dari rumah Mbah Wiryo dengan dada membusung, seolah baru saja memenangkan sebuah pertarungan kotor. Di perjalanan pulang, motor Santoso meraung pelan, melewati gang sepi. Angin malam menampar wajahnya, membisikkan sesuatu yang tidak sempat dia pahami. Rumahnya masih sama, lampu temaram. Suara Siti mengomel di dalam pintu kayu yang berderit setiap kali dibuka. Tapi di sudut hatinya, Santoso merasa sedikit puas. Dendamnya kini punya jalan pulang yang tidak dia sadari. Kebencian kadang punya cara sendiri untuk membalas tuanya. Hari itu matahari pulang begitu hangat, menembus tirai tipis di ruang tamu rumah Imah dan Farhan. Suasana rumah kecil mereka tetap sama, sederhana, rapi, tapi selalu terasa teduh. Di meja makan, Farhan sudah siap berangkat kerja. Duduk sambil meneguk kopi buatan Imah. Imah berdiri di dapur, merapikan sisa sarapan. Tapi di sela-sela kegiatan, ia beberapa kali memegangi perut bagian bawah. Ada nyeri yang muncul sejak semalam. Rasanya seperti ditarik-tarik. Awalnya Imah mengira hanya masuk angin atau efek kecapean, karena semalam lembur menyiapkan pesanan kue kecil-kecilan. Namun rasa nyeri itu makin lama makin menusuk, membuat langkahnya terasa berat. "Mah, kamu kenapa? Mukamu pucat loh," tanya Farhan menoleh cemas. Imah hanya tersenyum kecil, berusaha menutupi rasa tak enak di perutnya. "Gak apa-apa mas, paling masuk angin, nanti juga hilang." Farhan berdiri mendekat, tangannya meraba kening Imah. "Gak panas sih. Tapi kalau nggak enak badan dan banyak kerja, istirahat aja ya." Imah mengangguk pelan. Ia tidak mau membuat Farhan khawatir. Baginya menjaga suasana hati suaminya sama pentingnya dengan menjaga rumah tetap nyaman. Setelah Farhan berangkat kerja, Imah merapikan meja makan lalu duduk di kursi dekat jendela. Tangannya memijit perutnya pelan. Sakitnya aneh,
bukan kram haid biasa. Dia melirik kalender dinding. Matanya berhenti di tanggal-tanggal yang dia lingkari. Tunggu. Tanggal itu sudah masuk tanggal ke-35 hari sejak terakhir dia menstruasi. Biasanya siklus Imah teratur, jarang sekali telat, kecuali kalau dia kecapean luar biasa. Degup jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Sejenak Imah merasa deg-degan, tapi rasa takut perlahan tergeser oleh harap yang menepis malu-malu. Jangan-jangan sejak menikah dengan Farhan, Imah memang tidak terlalu memaksakan program kehamilan. Dia dan Farhan sepakat kalau diberi anak cepat syukur, kalau belum mereka mau menikmati rumah tangga dulu. Tapi jauh di lubuk hati, Imah tetap berharap bisa menggendong bayi. Bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi juga demi melihat Farhan tersenyum bangga, punya penerus. Imah berdiri berjalan ke kamar. Di laci kecil dekat meja rias, dia membuka dompet kain, mengeluarkan sedikit tabungan belanja harian. Ia memutuskan membeli test pack. Tak ingin menunda, Imah langsung mengenakan kerudung tipis dan berjalan ke warung kecil dekat gang. Di sepanjang jalan, perutnya masih terasa nyeri. Langkahnya pelan, sambil beberapa kali berhenti memijit perut. Di warung, ibu penjaga warung menatapnya heran. Mau beli apa, Mah? Imah menunduk malu. Test pack, Bu. Ada kan? Ibu warung tersenyum, menggoda, seolah sudah paham maksud Imah. Dengan cepat dia mengambil satu test pack dari rak kecil. Semoga kabar bagus ya, Mah. Imah hanya membalas dengan senyuman yang gugup. Dalam perjalanan pulang, langkahnya terasa lebih ringan. Rasa nyeri di perut terasa tertutup, rasa harap yang mendidih diam-diam. Sampai rumah, Imah meletakkan tas belanja di atas meja. Tangannya sedikit gemetar, membuka kemasan test pack. Ia menatap benda kecil di tangannya, lalu masuk ke kamar mandi dengan dada berdegup. Beberapa menit kemudian, Imah berdiri menatap stik putih itu di tangan. Garis pertama muncul cepat, normal. Tapi detik berikutnya, samar-samar muncul garis kedua, perlahan makin tegas. Dua garis merah muda tipis berdampingan, seolah menegaskan satu kabar yang selama ini Imah tunggu. Degup jantungnya melonjak, lidahnya keluh, nafasnya tercekat. Antara percaya dan tidak percaya. Ya Allah, hamil. Air matanya mengambang. Dalam sekejap rasa nyeri di perut terlupakan. Yang tersisa hanya rasa haru dan bahagia yang menyeruak begitu deras. Imah memeluk stik test pack di dada. Bibirnya bergetar mengucap syukur. Alhamdulillah ya Allah. Imah segera meletakkan test pack di samping wastafel. Tangannya gemetar meraih ponsel. Ia ingin sekali menelpon Farhan. Tapi suaminya pasti masih di kantor, tidak bisa dihubungi lama-lama. Jadi Imah memilih mengetik pesan singkat. Mas, pulang cepet ya, aku mau kasih kabar bahagia. Tak butuh waktu lama, Farhan membalas dengan tanda tanya panjang. Kabar apa sayang? Sehat kan? Imah menahan senyum. Jari-jarinya menari cepat di layar ponsel. Sehat, insya Allah, nanti aja aku cerita, pulang cepet ya mas. Farhan hanya membalas dengan stiker jempol. Tapi Imah yakin suaminya pasti penasaran setengah mati. Menjelang maghrib suara motor Farhan terdengar di depan rumah. Imah langsung berlari kecil membuka pintu. Farhan berdiri di depan pintu dengan senyum lebar. Matanya penuh tanya. Apa kabar bahagianya, Mah? Tanya Farhan sambil tertawa kecil. Imah menuntunnya masuk. Ia menggenggam tangan Farhan, mendudukannya di kursi ruang tamu. Jantungnya kembali berdegup kencang. Ia membuka laci, mengambil test pack yang tadi disimpan di wadah kecil. Dengan gemetar ia menyerahkan ke Farhan. Farhan menatap stik itu lama, alisnya berkerut, kemudian membulat. Matanya menatap Imah, seolah meminta kepastian. Ini 2 garis.
Suaranya parau. Imah mengangguk, pipinya memerah. Insya Allah mas, kita mau jadi orang tua. Farhan memeluk Imah. Detak jantung mereka seolah bertukar, menyatu dalam pelukan yang penuh rasa syukur. Di sudut ruangan tamu kecil itu, kebahagiaan terasa sangat sederhana, tapi lebih mewah dari rumah besar manapun. Malam itu Imah tidur dalam dekapan Farhan. Rasa nyeri di perut masih datang, tapi Imah menganggapnya sebagai tanda manis. Di dalam kepalanya dia mulai membayangkan suara tangis bayi, tangan mungil yang akan meraih jemarinya, dan tawa Farhan yang akan selalu berdiri di sampingnya. Dia tidak tahu di balik rasa syukur itu ada bahaya yang pelan-pelan menunggu di kegelapan. Sejak garis 2 di tespek itu muncul, hidup Imah dan Farhan rasanya seperti diselimuti kabar gembira. Setiap hari Farhan makin rajin, mengingatkan Imah minum susu ibu hamil, menyiapkan sayur, bahkan mulai menabung untuk pemeriksaan kandungan ke bidan puskesmas. Imah pun merasa lebih tenang, meski nyeri di perutnya kadang masih datang dan pergi. 2 minggu setelah tespek pertama, Imah memutuskan untuk memeriksakan kandungannya ke puskesmas dekat rumah. Pagi itu Farhan sengaja izin datang telat ke bengkel tempatnya bekerja, hanya agar bisa mendampingi Imah. Bidan puskesmas, Bu Lastri namanya, orangnya lembut dan telaten. Imah tersenyum malu-malu saat duduk di kursi pemeriksaan, menunggu Bu Lastri menanyakan beberapa pertanyaan standar. Sudah telat berapa bulan, Bu? Sudah hampir 6 minggu, Bu. Tespek pertama kemarin positif 2 garis. Bu Lastri mengangguk. Ia memberikan wadah kecil untuk sampel urin. Baik, coba periksa lagi ya Bu, biar kita pastikan. Imah mengangguk patuh, mengambil sampel urin lalu menunggu di kursi sambil menggenggam tangan Farhan. Hatinya campur aduk antara gugup dan gembira. Menatapnya penuh semangat, seolah meyakinkan Imah semuanya akan baik-baik saja. Beberapa menit kemudian Bu Lastri keluar dari ruang pemeriksaan dengan wajah datar. Ia menatap Imah lalu melirik Farhan. Hasilnya garis 1, Bu, negatif. Imah tertegun. Maksudnya bagaimana ya, Bu? Padahal waktu tespek di rumah jelas garis 2. Farhan pun menatap bidan dengan dahi berkerut. Apa mungkin salah, Bu? Waktu itu Imah sudah telat lama, Bu. Bu Lastri tersenyum menenangkan. Tenang dulu, Pak. Bisa jadi hormonnya belum stabil. Kadang kalau usia kehamilan masih muda, hormon di urin bisa naik turun. Saya sarankan ibu tunggu 2 minggu lagi. Kalau belum haid juga, periksa ulang. Jangan stres dulu. Imah hanya mengangguk pelan, meski hatinya terasa diremas. Hari-hari berikutnya, Imah mencoba mengikuti saran bidan. Ia tetap minum vitamin penambah darah, makan teratur, dan lebih banyak istirahat. Farhan juga lebih perhatian, bahkan beberapa kali pulang lebih awal, hanya untuk menemani Imah makan malam. Tapi harapan itu perlahan berubah jadi kegelisahan. 2 minggu berlalu, haid Imah tak kunjung datang. Justru yang makin terasa adalah perutnya yang semakin membesar. Awalnya hanya sedikit buncit, tapi kemudian Imah merasa perutnya menegang aneh. Tidak seperti cerita teman-temannya yang sedang hamil muda. Suatu sore Imah berdiri di depan cermin, tangannya memegang perut yang kini terlihat menonjol bulat. Bukan hanya bagian bawah perut, tapi hampir ke pusarnya juga terasa keras jika ditekan. Imah mencoba tespek lagi dengan alat baru yang ia beli di warung. Tangannya gemetar saat menunggu garis muncul. Namun setelah 5 menit, hanya 1 garis yang muncul. Kosong, tidak ada kabar baik. Imah terduduk di pinggir ranjang, matanya berkaca-kaca. Ia memegang perutnya, merasakan denyut aneh di dalam. Kenapa begini? Kalau memang hamil, kenapa tespeknya selalu 1 garis? Farhan pulang mendapati Imah termenung. Lelaki itu duduk di sampingnya, menatap perut Imah, lalu menatap wajah istrinya yang pucat.
Mas, kenapa perutku begini? Kalau bukan hamil, apa? Kenapa tambah besar? Lirih Imah sambil menggenggam tangan Farhan. Farhan menarik nafas dalam. Ia menatap Imah penuh kasih. Meski kegelisahan juga tampak jelas di matanya. Besok kita ke puskesmas lagi ya. Atau kalau perlu ke dokter. Di kota biar jelas. Imah hanya mengangguk pelan, menahan nafas. Dalam hati ia merasa ada yang ganjil, namun ia tidak berani membicarakan ketakutannya pada Farhan. Ia tak mau membuat suaminya tambah cemas. Malamnya perut Imah semakin terasa aneh. Ia merasa seperti ada yang bergerak di dalam. Tapi bukan gerakan janin seperti cerita orang-orang. Rasanya lebih mirip ada yang berputar, menekan, membuatnya sulit tidur. Beberapa kali Imah terbangun, duduk sambil memegangi perut. Farhan terbangun juga, memijit bahunya sambil membisikkan doa agar istrinya kuat. Pagi harinya Imah berencana ke puskesmas, namun sialnya hari itu hari Minggu, puskesmas tutup. Rumah sakit di kota berjarak lebih dari 1 jam naik motor, dan Farhan tak bisa meninggalkan bengkel di hari Minggu karena banyak pelanggan. Besok Senin ke puskesmas ya Mah, sabar dulu. Farhan membujuk, berusaha menenangkan Imah yang pucat. Imah hanya mengangguk pelan. Ia duduk di kursi ruang tamu, menatap kalender yang penuh coretan. Tanggal-tanggal haid yang tak kunjung datang, lingkaran merah yang seolah menertawakan harapannya. Perutnya makin besar, membuatnya sulit berdiri lama-lama. Di luar rumah suara anak-anak tetangga bermain menertawakan layangan putus di atas genteng. Imah menatap keluar jendela dengan mata kosong. Tangannya memegang perut yang kini semakin keras. Jauh di hatinya Imah berdoa, semoga ini hanya keganjilan kecil. Semoga semua baik-baik saja. Namun di sudut pikirannya yang terdalam ada bisik halus yang menakutkan. Bagaimana kalau ini bukan kehamilan? Bagaimana kalau ini sesuatu yang buruk? Farhan pulang lebih cepat. Mereka duduk berdua di ruang tamu, saling berpegangan tangan. Tak banyak kata terucap, hanya saling menguatkan lewat genggaman. Di luar langit perlahan meredup, membawa angin malam yang dingin. Di dalam rumah kecil itu, Imah mencoba menahan kegelisahan, menahan rasa sakit yang entah apa namanya. Farhan mondar-mandir di ruang tengah, menatap istrinya dengan tatapan bingung sekaligus panik. Beberapa malam terakhir, Imah sering terbangun dengan wajah pucat dan nafas terengah-engah. Setiap kali Farhan menempelkan telapak tangan ke perut istrinya, ada rasa dingin yang merayap, seolah perut itu menolak disentuh. "Ma, ayo sekarang kita ke puskesmas," pinta Farhan pelan, mendekat menatap wajah Imah yang pucat pasi. Imah menggeleng lemah, suaranya hanya bergetar di sela nafasnya yang pendek. "Puskesmas hari Minggu tutup, Mas. Aku takut. Kenapa perutku begini?" Farhan meraih jemarinya, menggenggam erat. "Kalau begitu kita ke bidan desa aja. Putini kan buka praktek di rumahnya. Ayo Mah, biar gak makin sakit." Imah hanya menatap Farhan dengan mata berkaca-kaca. Rasa sakit di perutnya datang bergelombang seperti diremas, ditarik, dan ada sensasi geli aneh yang kadang membuat tubuhnya gemetar. Ia ingin menolak, tapi nyeri itu memaksa. Perlahan, Imah mengangguk menahan isak. Farhan segera membantu istrinya berdiri. Langkah Imah pelan, nyaris terseok. Farhan menopang pundaknya sambil berulang kali berbisik di telinga Imah, menenangkan meski hatinya sendiri penuh tanda tanya. Mereka berangkat naik motor. Imah duduk pelan di boncengan dengan posisi miring agar perutnya tak terlalu tertekan. Sepanjang jalan Farhan berdoa dalam hati. Angin pagi menampar pipinya, namun tak sanggup mendinginkan panas cemas di kepalanya. "Ya Allah, lindungi istriku." Rumah Putini, bidan desa, terletak di pinggir jalan kampung. Rumahnya sederhana, berdinding hijau muda dengan pagar kayu setengah rapuh.
Namun bagi warga desa, Putini adalah penolong utama. Ia bukan sekedar bidan, ia juga pernah belajar agama di pesantren. Membuatnya dipercaya banyak orang untuk urusan lahir batin. Saat motor berhenti di depan pagar, Farhan cepat-cepat memapa Imah turun. Nafas Imah tersengal, keringat dingin menetes di pelipis. Meski pagi itu udara cukup dingin, Putini yang kebetulan sedang membersihkan halaman terkejut melihat Imah membungkuk menahan sakit. Ia berlari kecil, mendekat. Ya Allah, Imah, kenapa nak? Sini masuk dulu. Ayo, ujar Bu Bidan panik namun tetap menenangkan. Imah hanya meringis, kedua tangannya mendekap perut yang menegang aneh. Bidan Parubaya itu segera memanggil asistennya, Sari yang masih muda tapi cekatan. Putini duduk di depan Imah, memeriksa perut Imah dengan telapak tangannya. Baru disentuh pelan, Putini menarik tangannya cepat. Wajahnya berubah tegang. Perutnya keras sekali ini. Ini sudah seperti hamil tua ya. Kamu bawa buku kesehatannya enggak? Imah hanya menggeleng lemah, matanya berkaca-kaca. Farhan cepat-cepat menjawab. Enggak ada Bu, soalnya pas periksa ke puskesmas hasilnya malah negatif. Tes pack pertama positif, tapi periksa lagi malah garis 1. Sekarang perutnya malah tambah besar begini Bu. Bu Bidan terdiam sejenak. Ia menatap Farhan lalu kembali menatap perut Imah yang makin menegang. Seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam. Dengan telapak tangan hangat, Putini mencoba meraba lagi dengan pelan. Tangannya menempel sebentar, lalu menekan sisi kiri perut Imah. Imah menjerit kecil, tubuhnya menegang. Ya Allah, gumamnya pelan, mata tuanya berkedip beberapa kali, seolah sedang menimbang sesuatu yang tak berani diucapkan sembarangan. Farhan, Imah, coba kalian cerita lagi dari awal. Sejak kapan perutnya membesar begini? Imah berusaha menenangkan diri. Ia menceritakan dengan suara bergetar. Mendengar semua itu, Sari, asisten bidan berdiri di belakangnya, sambil sesekali mencatat di kertas kecil. Setelah Imah selesai, Putini menarik nafas panjang. Wajahnya jelas menunjukkan kebingungan yang coba disembunyikan. Imah, Farhan, saya mau bicara jujur. Putini menatap mereka bergantian. Kalau benar ini kehamilan, seharusnya sejak awal sudah terdeteksi jelas. Tapi kalau sudah sebesar ini, kenapa hasil tes pack di puskesmas bisa negatif? Ini ada yang gak wajar. Imah menatap Putini dengan mata basah. Tangannya mencengkram lengan suaminya erat-erat. Maksudnya gimana Bu? Kalau ini bukan hamil, terus ini apa? Suara Imah bergetar. Putini menelan ludah. Saya nggak mau mendahului takdir nak, tapi saya pernah beberapa kali melihat kasus begini. Biasanya ini bukan kehamilan biasa. Bisa jadi ini gangguan lain. Gangguan yang bukan medis. Farhan terhenyak. Bukan medis, maksudnya santet Bu? Tanyanya lirih. Putini tak langsung menjawab. Ia berdiri berjalan ke rak kecil di ruang tamu, mengambil botol berisi air putih. Buru-buru ia mengambil segelas madu. Putini duduk kembali, menatap Imah dengan tatapan lembut namun tegas. Saya nggak mau menuduh siapa-siapa, tapi ini mirip sekali dengan gejala orang yang kena kiriman gaib. Perutnya membesar, isinya bukan janin, tapi penyakit kiriman. Dulu waktu saya mondok di pesantren, saya pernah diajari cara mendeteksi kalau ada yang begini. Sekarang yang terpenting Imah harus tenang dulu. Imah terisak. Farhan menunduk menatap lantai. Ia merasa seolah dinding rumah bidan itu tiba-tiba menutup segalanya. Menekan dadanya dengan berat. Saya mau coba bantu semampu saya, ya nak? Sekarang minum dulu madu ini. Sari, ambilkan daun bidara di belakang rumah, biar kita coba usapkan ke perutnya. Kita ikhtiar, Allah yang punya kuasa. Ujar Putini berusaha tetap menenangkan. Sari bergegas keluar memetik daun bidara muda dari kebun belakang.
Putini membantu Imah meminum madu perlahan sambil membisikkan doa. Tangan Imah gemetar, namun ia mencoba patuh. Rasa manis madu menenangkan tenggorokannya yang kering. Meski perutnya justru terasa semakin berdenyut aneh. Farhan menatap istrinya, lalu menatap Putini dengan tatapan penuh harap. "Tolong Bu, saya mohon tolong selamatkan istri saya." Putini mengangguk pelan. Dalam hatinya ia pun berdoa agar ilmu yang pernah dia pelajari dulu cukup untuk menolong perempuan di depannya ini. Di ruang tamu rumah bidan desa itu, suara angin sore terdengar menampar dinding kayu. Imah menggigit bibir, menahan sakit yang semakin menekan perutnya. Menahan harapan agar ikhtiar ini bisa menyelamatkan sesuatu yang seolah sedang tumbuh, bukan sebagai berkah, tapi sebagai kutukan. Sari, asisten bidan yang setia mendampingi, datang membawa mangkok berisi daun bidara yang baru saja ia petik. Daun-daun hijau itu tampak segar, masih meneteskan air embun. Di tangannya, Sari juga membawa ulekan batu kecil untuk menumbuk daun tersebut. "Bu, ini daun bidaranya." Putini mengangguk. Ia menarik nafas panjang, menatap Sari, lalu menoleh pada Farhan. "Farhan, tolong ambilkan air wudhu di ember depan. Saya mau wudhu dulu." Farhan berdiri cepat, berjalan ke teras belakang. Sementara itu Putini duduk di lantai dekat Imah. Tangannya membelai punggung Imah yang sesekali bergetar, menahan nyeri di perutnya. "Tarik nafas, Mah, pelan-pelan. Insya Allah Putini akan bantu semampunya. Yang penting kamu niatkan dalam hati, mohon perlindungan Allah." Imah mengangguk kecil, suaranya nyaris tak terdengar. Hanya desiran lirih. "Iya Bu, tolong saya." Farhan datang membawa ember berisi air bersih. Putini segera berwudu di sudut ruang tamu. Air wudu menetes di ujung dagunya, membasuh wajah yang mulai tampak lelah. Usai wudu, Putini menutup mukanya dengan kedua telapak tangan, berdoa pelan. Bibirnya bergetar membaca ayat-ayat pendek yang dulu diajarkan gurunya di pondok. Sari di sampingnya mulai menumbuk daun bidara. "Imah, minum ini pelan-pelan ya nak. Bismillah." Putini menuntun gelas ke bibir Imah. Farhan menopang bau istrinya, membantu agar Imah bisa menelan madu yang manis itu sedikit demi sedikit. Putini berzikir pelan. Ia membaca bismillah dan sholawat yang dia hafal di pondok dulu. Di hatinya ia berdoa semoga racun atau apapun yang bersemayam di perut Imah luluh bersama air madu itu. Sari selesai menumbuk daun bidara. Tumbukan hijau itu tampak basah beraroma segar. Putini meraih tumbukan itu dengan telapak tangan kanannya, lalu mendekatkan ke hidungnya, lalu menutup mata, menarik nafas. Mengingat betul-betul bacaan ruqyah sederhana yang dulu sering Kiai ajarkan. Sambil mengusap daun bidara, Putini membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, lalu beberapa ayat ruqyah yang dia hafal. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan, namun nadanya tegas. Setelah itu ia menatap perut Imah yang makin membesar. Ini benar-benar tampak seperti perut ibu hamil 9 bulan. "Farhan, Sari, pegang Imah. Kalau dia bergerak mendadak, saya mau mulai mengoleskan daun bidara ini ke perutnya." Farhan menelan ludah, wajahnya tegang. Ia duduk di samping kiri Imah, menggenggam bahu istrinya. Sari berdiri di sisi kanan, menyiapkan kain bersih. Kalau sewaktu-waktu Imah muntah atau pingsan, perlahan Putini mengoleskan tumbukan daun bidara ke perut Imah. Tangannya bergerak pelan, memutar di atas kulit perut Imah sambil terus melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Imah mengerang pelan, rasanya perutnya seperti disentuh bara panas. Padahal daun bidara itu dingin. Bismillah. Putini membaca doa pelindung berulang kali. Tiba-tiba Imah menggigit bibirnya kuat-kuat, tubuhnya menegang. Sari menahan bau Imah. Farhan panik hampir berdiri. Tapi Putini tetap tenang, terus mengusap sambil berzikir.
Tangan Putini sedikit bergetar, namun mulutnya tidak putus melantunkan ayat. Kalau memang ada yang bukan miliknya di dalam perut ini, keluarlah. Demi izin Allah, keluarlah. Ima menangis, tertahan. Air matanya menetes di pipi. Nafasnya putus-putus. Kadang ia merintih lirih, kadang ia mengerang keras, membuat Farhan nyaris kehilangan tenaga menahannya. Putini terus mengoleskan daun bidara, menambah bacaan doa. Peluh menetes di keningnya. Di dalam kepalanya, ia teringat lagi ajaran gurunya. Bukan kita yang menyembuhkan, hanya Allah yang mengizinkan sembuh. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, Ima tiba-tiba muntah. Bukan muntah biasa, cairan hitam pekat seperti ampas kopi mengalir sedikit dari mulutnya. Sari cepat-cepat menampungnya dengan kain bersih. Farhan nyaris terisak menatap istrinya dengan hati bergetar. Putini tetap tenang. Ia mengusap pundak Ima, terus merapalkan doa perlindungan. Alhamdulillah nak, keluarkan semua yang bukan milikmu. Sabar, sabar. Ima terisak, tubuhnya gemetar, perutnya masih tampak menegang. Tapi di sela nyeri yang masih datang, ada sedikit rasa hangat menenangkan. Seolah daun bidara dan air madu itu membuka celah jalan keluar rasa sakit. Sari menatap Putini penuh harap. Farhan hanya mampu menahan air mata yang mengambang. Mereka tahu ikhtiar masih panjang. Tapi malam itu di ruang tamu sederhana itu ada satu harapan tumbuh bahwa ilmu agama, ikhtiar tulus dan doa mungkin bisa menolong Ima dari sesuatu yang tak kasat mata. Farhan, cepat bacakan ayat kursi. Baca dengan suara pelan, tapi terus menerus, jangan berhenti. Perintah Putini, nadanya setengah bergetar, namun tetap terdengar tegas. Farhan mengangguk, meski suaranya sempat tercekat. Di sela lantunan Farhan, Imah mengerang keras, tubuhnya menegang, matanya terpejam rapat. Nafasnya semakin pendek, seolah ada beban berat di dadanya. Setiap Farhan membaca ayat, tubuh Ima bergetar pelan. Tangannya kadang mencengkram lengan Farhan, kadang menepuk lantai, seolah menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Putini tetap berdiri di sampingnya, bibirnya juga bergetar, merapal ayat-ayat ruqyah yang dulu diajarkan kiai di pesantren. Tangan kanannya menekan perut Ima, sesekali diusap, sesekali ditepuk pelan. Harapannya racun kiriman yang bersarang di perut Ima mau keluar sedikit demi sedikit. Tubuh Ima bergetar, seperti menahan gelombang nyeri yang datang bertubi-tubi. Mas, sakit mas, tolong sakit mas. Isak tangisnya pecah, nafasnya seperti tersendat di tenggorokan. Farhan menggigit bibirnya, air matanya akhirnya jatuh membasahi pipinya. Tapi ia tak berhenti membaca ayat kursi. Dalam hatinya ia terus berdoa, memohon perlindungan untuk istri yang begitu ia cintai. Tiba-tiba Imah berteriak pelan, nyaris melengking. Tubuhnya mengeliat. Farhan nyaris terjungkal menahan gerakan Imah yang seperti mendadak mengumpulkan sisa tenaga untuk melawan rasa sakit. Putini cepat menempelkan daun bidara lagi ke perut Imah, mengusap sambil terus merapal doa. Dalam sekejap, suara Imah berubah menjadi erangan lirih yang berat. Matanya terpejam rapat, nafasnya kini terdengar berat. Putini mendekatkan telinganya ke dada Imah, memeriksa nafasnya. Nafas itu pendek, tak stabil, seolah tinggal menunggu waktu. Farhan, terus baca, jangan berhenti. Putini setengah berteriak, membuat Farhan tersentak. Meski air matanya mengalir, bibirnya tetap bergerak. Sementara itu, Putini tahu ia harus bertindak cepat. Ia meraih ponsel di baju saku batiknya. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor ambulan desa. Suaranya parau saat operator menjawab. Pak, saya Putini, bidan desa Keramat. Ada pasien darurat, tolong segera kirim ambulan ke rumah saya sekarang. Pasien pendarahan parah, katanya cepat. Setelah memastikan ambulan segera berangkat, ia menatap Imah lagi.
Tiba-tiba darah hitam pekat mengalir dari antara kaki Imah, membasahi sarung tipis yang menutupi pahanya. Farhan menoleh kaget, hampir berhenti membaca, tapi langsung menepuk pundaknya. "Terus baca, ini tandanya yang jahat sedang dipaksa keluar," katanya menegaskan. Buru-buru mengambil kain lap bersih, membantu membersihkan darah yang terus mengalir. Aroma anyir memenuhi ruangan kecil itu, membuat Farhan hampir muntah. Tapi ia menahannya. Ia hanya ingin istrinya selamat. Putini tetap berdiri di samping Imah. Telapak tangannya menempel di perut Imah yang mulai terasa lebih hangat. Ia berbisik, menutup matanya sambil mengingat lagi setiap doa ruqyah yang pernah diajarkan gurunya. Tangan Farhan begitu erat, nafasnya berhenti beberapa detik. Kemudian terdengar bunyi serak, seperti orang kehabisan udara. Farhan nyaris panik. Ia menunduk, mendekatkan telinganya ke bibir Imah. "Mas, sakit mas, aku gak kuat," bisik Imah lirih, matanya setengah menutup. Farhan tak kuasa lagi menahan tangisnya. Ia mencium kening Imah sambil terus membaca ayat kursi. Suaranya pecah, nyaris seperti orang merintih. Sari bergerak cepat, menekan kain bersih ke paha Imah, menahan agar darah tidak membasahi seluruh lantai. Darah hitam itu terus merembas, baunya membuat Sari mual, tapi ia bertahan. Beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, Imah terkulai. Tubuhnya masih gemetar, tapi Putini merasa perut Imah perlahan mulai melunak. Denyut aneh itu berangsur hilang, meski nafas Imah tetap pendek. Suara sirene ambulan terdengar di kejauhan. Putini menengadah menatap Farhan yang kini menatapnya dengan mata memerah. "Farhan, dia harus ke rumah sakit. Ini sudah melewati batas. Kita harus bisa ikhtiar, tapi Allah yang menentukan. Bismillah ya, bantu saya angkat dia ke tandu nanti." Farhan hanya mengangguk, suaranya tercekat, dadanya naik turun menahan isak. Ia menatap Imah yang tampak setengah sadar. Tangannya masih hangat meski lemah. Beberapa saat kemudian 2 petugas ambulan masuk ke ruang tamu dengan sigap. Mereka meletakkan tandu di samping Imah dengan hati-hati. Farhan menatap istrinya, seolah ingin berkata, "Jangan tinggalkan aku, Imah." Farhan menggenggam tangannya erat, mendekat ke telinga istrinya. "Sabar ya, Mah, Mas di sini. Mas gak akan kemana-mana." Suara sirene meraung menembus dinginnya malam. Di dalam ambulan yang melaju cepat ke rumah sakit, Farhan terus menggenggam tangan istrinya, sambil bibirnya bergetar membaca ayat demi ayat. Di bawah langit malam yang gelap, nyawa Imah seolah tergantung pada doa dan ikhtiar sederhana di ruang tamu seorang bidan desa yang berani memanggil ingatan lamanya demi menyelamatkan satu nyawa yang hampir direnggut oleh kebencian. Sampai di depan unit gawat darurat rumah sakit kabupaten, petugas ambulan segera menurunkan tandu Imah. Beberapa perawat berlari mendekat, membimbing tandu masuk ke ruang periksa. Farhan berjalan cepat di samping, sementara Putini setengah berbisik, memberi penjelasan singkat pada dokter jaga. Perutnya tiba-tiba membesar, dia pendarahan hebat. Kami duga ada unsur gaib, Pak Dokter, kata Putini dengan nafas terengah. Dokter muda itu sempat menatap heran, tapi tak bertanya banyak. Dengan sigap, Imah dibawa ke ruang observasi. Sinar lampu putih di langit-langit ruangan tampak silau bagi Imah. Ia berusaha membuka mata, memandangi Farhan yang berdiri di samping ranjang. Farhan menggenggam jemarinya, merasakan kehangatan yang pelan-pelan kembali mengalir di tangan istrinya. Beberapa menit kemudian, perawat membersihkan sisa darah hitam di tubuh Imah, memasang infus, mengecek tekanan darah. Dokter memeriksa perut Imah dengan seksama. Ajaib, perut Imah perlahan mengempes kembali ke bentuk semula. Dokter hanya bisa saling pandang dengan Putini. Tak ada kata-kata yang bisa menjelaskan kejadian aneh yang baru saja mereka saksikan. Farhan menunduk, mencium punggung tangan istrinya. Imah hanya mampu menitikkan air mata. Di hatinya ia meluapkan syukur berulang kali.
Nafasnya kini lebih tenang, meski tubuhnya lemah, seakan baru pulih dari peperangan panjang. Sambil menunggu di kursi besi ruang observasi, Farhan mendekat ke Putini, menggenggam tangan bidan parubaya itu erat-erat. "Terima kasih banyak, Bu. Kalau bukan karena Ibu, mungkin Ima sudah nggak ada sekarang," ucap Farhan, suaranya parau, menahan tangis. Putini hanya menepuk bahu Farhan, matanya sembab, tapi senyumannya menenangkan. "Kita semua hanya ikhtiar, Nak. Allah yang punya kuasa menyelamatkan. Kamu dan Ima yang kuat. Sabar, kalian diuji begini." Tak lama kemudian Ima dibawa ke ruang rawat inap. Tubuhnya masih lemas, tapi nafasnya teratur. Tangannya menggenggam jemari Farhan erat. Di ujung tempat tidur, Putini berdiri memandangi Ima dengan tatapan penuh doa. Putini pamit pulang, menepuk pundak Farhan sekali lagi, lalu berjalan keluar ruang rawat dengan langkah pelan, meninggalkan kelegaan di dada suami istri itu. Sementara di tempat lain, di rumah sederhana di pinggir kota, Santoso duduk di ruang tamu dengan wajah masam. Di depannya, istrinya berdiri dengan tangan di pinggang. Wajahnya merah, menahan amarah. Kamu lagi, duit habis terus. Kerjaan gak jelas, sekarang malah kayak orang stres," bentak Siti. Suaranya nyaring, membelah kesunyian malam. Santoso membalas dengan tatapan tajam. Tubuhnya letih, pikirannya kacau. Sejak kabar Ima selamat, ia yakin santetnya gagal. Dendam di hatinya justru membalik membakar rumah tangganya sendiri. "Jangan bawel kamu, gara-gara kamu juga aku begini. Semua ini gara-gara kamu banyak tuntutan," balas Santoso sambil membanting gelas kopi di lantai. Suara pecahannya membuat Siti mundur setapak. Tapi hanya sebentar, ia maju lagi mendekat ke wajah Santoso. "Kalau nggak kuat nafkain aku, mending kita cerai aja, Santoso. Kamu pikir aku betah sama laki-laki lemah kayak kamu?" Ucapan Siti seperti menusuk Santoso. Matanya merah, dadanya naik turun menahan emosi. Tanpa pikir panjang, ia berdiri mendorong tubuh Siti ke dinding. Siti meronta, menampar pipi Santoso keras. Santoso balas mendorong lebih keras. Suara benda jatuh terdengar keras di ruang tamu kecil itu. Amarah yang selama ini terpendam meledak malam itu. Siti meraih pisau dapur di meja kecil. Santoso menarik pisau yang sama. Mereka saling teriak, saling menantang. Di bawah lampu ruang tamu yang redup, suara makian, erangan, dan isak tangis terdengar bersaut-sautan. Dalam hitungan detik, dua pisau menancap di dua dada. Nafas terengah, mata membelalak. Santoso terhuyung. Siti pun terkulai. Tak ada yang mau kalah, tak ada yang mau mengalah. Kebencian menuntun mereka pada akhir tragis menjadi tumbal bagi amarah dan niat busuk yang mereka ciptakan sendiri. Di ruang rumah sakit, Imah terlelap dan Farhan duduk setia di sampingnya. Ia belum tahu kabar tentang Santoso dan mungkin juga tak akan peduli lagi. Bagi Imah, yang terpenting kini hanyalah satu. Hidupnya masih milik Allah dan ia akan menjaganya lebih baik bersama orang-orang yang benar-benar mencintainya dengan tulus. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.